Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan buat dessert atau takjil berbuka di berbahan dasar kurma yang pastinya enak banget. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Langsung saja ke videonya. Yuk langsung saja masuk ke bahan-bahannya. Di sini aku punya 10 keping roti Roma. Kalian bisa menggantinya dengan regal atau yang kalian suka. Di sini aku pakai Roma dan ada 180 ml susu cair, ada 2 sendok tepung maizena, ada kurma. Di sini aku pakai 5 buah. Nah, kalau untuk harga-harganya aku udah taruh di deskripsi. Lalu ada mentega cair 1 sendok. Dan untuk bahan terakhir ada coklatos yang saset seperti ini, aku pakai 1. Dan ada bahan tambahan lainnya yaitu mangga. Nah, pertama-tama kita akan hancurkan 10 keping roti Roma. Ini bisa kalian ganti dengan roti apa aja yang kalian mau. Kalian bisa pakai Marie atau regal atau kalian bisa ganti dengan Oreo, itu sesuka hati kalian. Tapi di sini aku mau buat dia Roma karena supaya ada rasa kelapa-kelapanya gitu. Kebetulan aku suka banget roti Roma ini. Nah, ini kita hancur-hancur aja seperti biasa menggunakan gelas kayak gini. Ini kita hancuri sampai kira-kiranya sudah terhancur semua atau sudah halus seperti ini. Kalau misal kalian punya chopper, itu bisa diganti dengan chopper. Tapi kalau nggak punya, kalian bisa menggunakan teknik seperti yang aku lakukan sekarang. Nah, setelah kita hancurkan, kita masukin ke dalam wadah kembali, karena kita akan mencampurkan kepingan-kepingan roti Roma ini dengan 1 sendok mentega cair. Nah, tujuannya diletakkan atau ditaruh mentega cair supaya dia bisa menjadi satu atau menjadi gumpal-gumpalan gitu, jadi tidak buyar saat disusun. Dan juga sebagai penambah cita rasa. Ini hanya 1 sendok saja cukup ya guys. Ini kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita akan motong-motong kurma. Ini kurmanya aku pakai 5 buah yang udah aku potong-potong seperti ini. Lalu kita akan siapkan wadah karena kita akan memasak larutan yang pertama atau lapisan pertama, yaitu susu kurmanya. Di sini aku menggunakan 180 ml susu cair. Nah, untuk harganya aku udah taruh di deskripsi. Lalu aku akan taruh 1 sendok tepung maizena. Nah, 1 sendok tepung maizenanya lagi nanti aku akan taruh di larutan kedua yang coklat. Nah, untuk yang coklat nanti caranya juga sama, tapi aku pakai coklatos. Kita masukin aja, terus taruh 180 ml air dan kita tambahkan larutan maizena. Lalu kita masak aja sampai dia mengental seperti lapisan yang pertama ini. Nah, ini kita tinggal tambahkan kurmanya. Ini sebelum kita masukin ke dalam api, penting banget supaya enggak gumpal-gumpal di dalam api. Jadi kita udah melarutkan tepung maizenanya sebelum kita menatakannya di atas kompor ya guys. Nanti kita aduk-aduk aja sampai dia mengental atau cukup mengental. Ini nggak butuh waktu lama, jadi buat dessert seperti ini tuh cuma butuh waktu 10 menitan aja juga udah jadi. Ini bisa banget jadi inspirasi kalian untuk berbuka di bulan Ramadan. Nah, setelah seperti ini kita menambahkan sedikit garam supaya rasanya lemak. Dan ini kita aduk-aduk aja. Tidak perlu menggunakan gula, tidak perlu menambahkan gula karena kurma sendiri sudah manis. Apalagi rotinya itu di bawah juga sudah manis. Tapi kalau misal kalian yang suka manis, kalian bisa menambahkan gula 2 atau 3 sendok makan cukup. Nah, setelah dia sudah mendidih dan mengental seperti ini, kita langsung aja angkat. Dan untuk bahan topping yang lain aku punya mangga. Di sini aku mangga hanya pakai separuh dari 1 buah mangga. Dan itu mangganya tidak terlalu matang, jadi kayak manis-manis asam gitu. Nah, kalau untuk harga sendiri aku udah taruh di deskripsi harga mangga per buahnya kalau misalnya aku beli di sini. Nah, kalau misalnya kalian ada di daerah lain, itu bisa disesuaikan aja harga mangganya berapa ya guys. Nah, kita siapkan gelas, lalu kita masukin kepingan-kepingan roti Romanya sebanyak 2-3 sendokan. Lalu kita akan susun, kita akan rata-ratakan supaya seperti ini.
Nah setelah dia sudah terrata atau sudah masuk ke dalam gelas, lalu kita akan menambahkan lapisan pertama yaitu susu kurmanya. Nah ini susu kurmanya kita letakkan atau kita tambahkan ke dalam lapisan kedua sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Nah jadi resep ini juga bisa jadi inspirasi kalian yang kalau mau jualan di bulan puasa. Ini pasti laris banget karena orang kalau berbuka pengennya makan kurma, tapi di sini bukan hanya kurma. Nah setelah seperti ini kita tinggal menambahkan sedikit beberapa potongan dadu dari mangga. Nah untuk mangganya sendiri kalian bisa pakai yang matang atau yang setengah matang seperti ini. Kalau aku lebih suka yang dia agak sedikit asam seperti ini. Bukan asam banget tapi dia manis-manis asam gitu. Aku suka banget. Lalu kita tambahkan lapisan ketiga yaitu susu coklatnya. Nah untuk buat susu coklatnya sama tekniknya seperti buat lapisan kedua. Cuman dia tidak menggunakan susu karena di coklato sendiri sudah mengandung susu. Nah jadi dia cuma butuh 180 ml air lalu coklatos dan 1 sendok tepung maizena. Dimasak sampai mengental seperti teknik yang pertama. Nah ini kita susun aja seperti ini, kurang lebih 3 sendok juga seperti lapisan yang kedua. Nah setelah seperti ini coklatosnya tadi aku tidak masukin semua, tapi aku sisain sedikit untuk topping di atasnya supaya rasanya lebih yummy dan lebih nyoklat. Kalau misalnya kita taruh di atas seperti ini kita tinggal tabur-tabur aja di atasnya. Kayak gini simple banget dan bisa banget buat kalian yang mau coba-coba bikin bukaan di rumah juga boleh. Nah setelah seperti ini lalu kita akan menambahkan ini kita ratakan dulu sampai semuanya tertutup oleh coklat. Lalu kita akan menambahkan kepingan-kepingan mangga. Di sini tinggal taruh aja random kepingan-kepingan mangga dan ini kita taruh semua ke dalam gelasnya. Jadi untuk modal 10 ribuan kurang lebih 10.500 kalian bisa menghasilkan 3 buah dessert gelas seperti ini. Dan ini gelasnya lumayan besar walaupun dia pendek tapi dia lumayan lebar. Lalu setelah seperti kita masukin mangganya, kita tambahkan kurma di atasnya kayak gini. Nah untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah ini udah aku taruh kulkas selama kurang lebih 30 menitan dan ini udah dingin menurut aku. Kita akan cobain untuk makan. Nah ini aku colek dulu menggunakan sendok dan lembut banget, soft banget rasanya. Nah ini aku akan cobain langsung makan gimana tekstur dan rasanya. Oh my god, rasanya tuh kayak ada asam, manis, gurih terjadi satu. Dan ini pasti enak banget dan hidangan pembuka atau takjil untuk buka puasa ini mantep banget dan enak banget pastinya. Apalagi kalau misalkan kalian bisa jual ini harganya 5 ribuan. Jadi kalau 3 jadinya 15 ribu. Kalian bisa untung 5 ribu per satu kali adonan. Nah kalau misalnya kalian mau buatnya banyak juga boleh, atau kalian mau mengganti gelasnya jadi lebih kecil juga boleh. Ini karena gelasnya yang aku punya lumayan besar, walaupun dia pendek tapi lebar ya guys. Nah ini aku ketagihan banget untuk makannya. Nah untuk kalian jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara like dan share ke teman-teman kalian supaya video di dalam channel ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.